Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya Siswanto di Blank On 5115 Channel. Pemirsa, di dalam Desa Membangun ada bagian yang sangat penting dan kadang kita lupa, karena di dalam proses membangun kita kadang melupakan yang namanya pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu investasi bagi desa, di mana itu akan pasti kita unduh hasilnya di 15, 20, atau 25 tahun ke depan. Nah, sekarang bagaimana besarnya perhatian kita terhadap kegiatan pendidikan anak usia dini? Mari kita ikuti Gebyar PAUD 2022 Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Monggo, mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita ikuti Gebyar PAUD 2022 Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, di mana tadi sudah kita ikuti kegiatan-kegiatan dari Himpaudi Kecamatan Sambong, sudah mengadakan rentetan ya kegiatan yang untuk memeriahkan Gebyar PAUD 2022. Untuk selanjutnya sebagai penutup kita akan mengadakan bincang-bincang kepada Ibu Yuli, Bunda Yuli, Bunda Yuli selaku Ketua Himpaudi, dan kebetulan hari ini juga sebagai Ketua Panitia untuk Gebyar PAUD 2022. Selamat siang Bu Yuli, Bunda Yuli, tepatnya Bunda, Bunda. Kalau di PAUD itu kita biasa dipanggilnya Bunda, Jadi kita akan sedikit ngobrol ya, karena di pembuka tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan PAUD ya, pendidikan anak usia dini ini memang sesuatu bagian yang penting dari Desa Membangun, karena bagaimanapun desa itu sumber dayanya kan nantinya dari anak-anak ini. Nah, itu mungkin sedikit saya akan menanyakan ya, bahwa sebenarnya pendidikan anak usia dini itu seperti apa, Bunda? PAUD Pak. PAUD itu pendidikan anak usia dini yang melayani anak usia 2 sampai 6 tahun. Tapi khususnya untuk di Himpaudi atau kelompok bermain dan PAUD kita melayani usia sampai 2 sampai 4 tahun. Oh, iya. Nah, sedangkan mungkin untuk kegiatannya sendiri, Bunda. Jadi kegiatan dari Himpaudi atau kegiatan dari pendidikan anak usia dini mungkin sesuai dengan kurikulum yang ada dari Dinas Pendidikan dari pemerintah itu seperti apa? Untuk kurikulum sendiri kebetulan
kurikulumnya kurikulum 2013 nggih. Tapi ini ada kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kita masih dalam proses seperti itu. Berarti masih menggunakan kurikulum 13 ya. Kurikulum 13. Nah, untuk itu jadi arah ataupun kegiatan untuk di PAUD itu sendiri prosentasenya seperti apa? Mungkin berapa persen untuk bermain, untuk belajar dan lain sebagainya, bagaimana Bunda? Karena kan namanya pendidikan anak usia dini, anak-anak itu kan cenderung ke bermain, dan memang pendidikan ini dikhususkan untuk kita pembelajarannya lebih ke bermain, tapi gitu bermain yang bermanfaat, yang edukasi gitu. Jadi anak-anak merasa senang seperti itu. Oh gitu, jadi fokusnya di bermain. Bermain, bukan, tapi bermain yang memiliki tujuan. Gitu. Nah, kaitannya bedanya ini PAUD, kalau saya sendiri masih rancu ya, antara kadang ada istilah PAUD, kadang ada TK. Itu bagaimana membedakan? Kalau dulu memang kita dibedakan, PAUD dan TK. Kalau sekarang itu kita payungnya satu, Pak. PAUD, pendidikan anak usia dini, terdiri dari TK, kelompok bermain, atau SPS. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau kebanyakan orang kan gini, sekolah di mana PAUD, sekolah di mana TK, tidak seperti itu. PAUD ya TK, ya kelompok bermain, ya SPS. Tapi kita sudah terlanjur istilahnya mindset kita. Kalau PAUD itu TK. Ya enggak. Padahal tidak. PAUD itu ya TK, ya kelompok bermain, ya SPS seperti itu. Nah, SPS apa? SPS itu satuan PAUD sejenis. Seperti pos PAUD, kayak gitu. Kalau pos PAUD itu artinya mungkin penggolongan usianya begitu? Iya, usianya di bawah kelompok bermain, ada yang sama juga. Untuk di Kecamatan Sambong ini tidak banyak, ada 4 pos PAUD saja. 4 pos PAUD ya, 4 pos PAUD. Berarti sebelum ke kelompok bermain begitu, atau pos PAUD? Iya, sama sih ya? Pak. Cuman kan gini, seperti contohnya di Sambung Rejo itu dia tidak ada kelompok bermain, tapi adanya pos PAUD. Jadi itu istilahnya pemahaman yang baru yang kadang masyarakat itu masih bingung, termasuk saya juga bingung ini Bunda. Ada PAUD, ada TK kayak gitu. Nah sekarang gini, kalau menurut Bunda sendiri, jadi kalau saya berpikir ini kan bahwa anak usia dini ini kan kalau kita ibaratkan kertas kosong, kertas putih, itu kan bagaimana tinggal siapa yang menuliskan tinta di situ. Itu kalau menurut Bunda sendiri sebenarnya sampai sejauh mana sih manfaat dari pendidikan anak usia dini ini? Sangat-sangat bermanfaat sekali karena gini, anak usia dini atau anak kecil itu dia peniru yang ulung. Oh gitu ya. Apa yang dia lihat setiap hari, misalnya dia mendengarkan lagu, mungkin sekarang kan banyak ya lagu-lagu dewasa yang seharusnya tidak didengarkan oleh anak. Setiap hari dia mendengarkan, dia akan hafal. Makanya kenapa dengan adanya pendidikan anak usia dini kita berikan hal-hal yang bermanfaat setiap hari dia akan meniru. Nah, makanya kita terapkan hal-hal yang baik kepada anak-anak, karena anak usia dini itu adalah peniru yang ulung. Nah, ini pemirsa, ini anak-anak ini adalah peniru yang ulung ya. Maka jangan sembarang menampilkan sesuatu di depan anak, pasti akan ditiru. Jadi apalagi kalau yang jelek-jelek itu bahaya sekali gitu. Betul, Pak. Jadi nah itu karena sifat anak seperti itu. Nah sekarang ini saat ini yang memang kita hadapin bersama dengan adanya dunia digital ya, dunia digital yang berkembang di sini. Bagaimana Bunda dalam rangka untuk mengantisipasi agar anak-anak usia dini ini tidak banyak terjebak, karena saya lihat memang banyak ya anak-anak itu yang terjebak dalam permainan dari gadget itu sendiri. Nah itu bagaimana kira-kira bagaimana untuk mengatasi, dan kira-kira dampak negatifnya kalau tidak ada pengawasan orang tua itu seperti apa nih? Nah kembali lagi gini, kita sebagai pendidik harus pandai-pandai, harus kreatif, menciptakan suasana kelas atau memberikan pembelajaran
yang anak-anak itu suka. Oh gitu ya. Seperti kegiatan ini, Gebiar PAUD, luar biasa antusiasnya. Tapi gini, orang tua juga perlu kita edukasi. Makanya kenapa di kelompok bermain, di TK, di pos PAUD ada namanya parenting, pendidikan orang tua. Karena rata-rata kan orang tua sekarang itu yang penting anaknya itu diam, entah dia pegang HP atau apa, padahal itu tidak benar. Nah, makanya kenapa kita ada kerjasama dengan orang tua, biar antara sekolah dengan orang tua saling bersinergi, bekerja sama, mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran, tujuan dari sekolah. Nah ini ya, itu yang tadi saya mendengar apa yang Bunda sampaikan kaitannya dengan orang tua biasanya dan inginnya itu anaknya diem gitu ya, nggak usah banyak rewel gitu, kasih gadget ya sudah diem gitu. Jadi dalam tanda petik seolah-olah anaknya itu sudah pinter gitu, nggak rewel gitu ya. Tapi padahal itu tidak benar seperti itu. Benar, ya. Anak usia dini atau anak PAUD atau anak-anak, dia itu harus aktif. Harus aktif. Banyak bertanya. Oh gitu. Geraknya aktif. Kalau hanya diem, motorik halus, motorik kasarnya dia tidak bisa berkembang dengan maksimal. Nah itu. Nah kaitannya dengan pendidikan PAUD sendiri ya, pendidikan anak usia dini ini sampai sejauh mana sih antusiasme atau keinginan daripada masyarakat khususnya orang tua yang punya anak di usia dini itu seperti apa? Alhamdulillah untuk di Kecamatan Sambong banyak orang tua yang sudah sadar bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Sangat penting. Karena gini, akan beda sekali anak yang tidak disekolahkan di PAUD, baik untuk kelompok bermain maupun TK maupun SPS, langsung masuk ke SD. Tingkat kemandirian, tingkat ininya berbeda sekali. Jadi mereka merasakan benar-benar manfaatnya. Gitu. Nah, di Kecamatan Sambong sendiri, adakah anak yang usia dini yang tidak mendapat ataupun tidak mau karena mungkin orang tuanya tidak mau mensekolahkan ataupun mengikutkan di kegiatan pendidikan anak usia dini? Ada, tapi tidak terlalu banyak, Pak. Tidak terlalu banyak, ya. Karena kesibukan orang tua juga. Jadi alasannya apa kira-kira yang terbanyak? Tidak ada yang nungguin. Nggak ada yang nungguin, ya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau memang alasannya itu tidak ada yang nungguin, terus kira-kira ada nggak ini solusinya? Apa dibiarkan seperti itu saja? Kita gitu? Punya solusi jemput bola, Pak. Oh, jemput bola, ada ini. mungkin bisa kita jemput. Nanti kan kalau sudah di sekolahan kan itu dipercayakan sama gurunya. Gitu, jadi orang tua lebih aman, tidak usah ditungguin, tidak masalah. Dan memang di desa saya lihat luar biasa untuk pendidikan anak usia dini. Cuman ini kalau saya melihat ini kaitannya dengan tenaga pendidik sendiri ini, Bunda. Jadi tenaga pendidik yang ada ini secara kuantitas itu sudah memenuhi belum? Artinya rasio pendidik dan siswanya itu sudah sesuai atau belum? Kalau kelompok bermain sudah, kalau TK mungkin juga sudah. Apalagi untuk TK yang sudah sertifikasi itu kan memang ada rasio guru yang sudah bersertifikasi dengan anak berapa kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kelompok bermain, insya Allah sudah terpenuhi. Cuman kami terkendala begini, Pak. Kelompok bermain itu pendidiknya kan masa depannya atau kita gimana ya? Berbeda dengan TK. Kalau TK sudah ada harapan, dia sertifikasi dan lain sebagainya. Kalau di kelompok bermain dan SPS kita belum masuk di situ karena kita sebutannya pendidikan non formal. Itulah yang jadi ganjalan kita. Kenapa payungnya satu PAUD, tapi kita dibedakan, Pak. Untuk yang kelompok bermain dan SPS itu pendidikan non formal, untuk TK pendidikan formal. Jadi kalau TK itu pendidikan formal ya. Kalau yang PAUD, pos PAUD, pendidikan non formal. Nah, jadi ini pemirsa mungkin kaitannya dengan keluhan ataupun apa yang dirasakan oleh para pendidik ini memang perlu ada suatu solusi yang terbaik karena memang menurut saya memang
pendidikan anak usia dini ini memang sesuatu keharusan kalau saya melihat, karena memang harus, Pak. Karena ini adalah pondasi untuk kedepannya. Ya. Saya bilang tadi 15, 20, 25 tahun ke depan desa itu mau seperti apa ya tergantung saat ini pengelolaan pendidikan anak usia dininya seperti apa gitu. Ya, jadi ini kan seperti itu. Nah, kalau tadi kira-kira menurut jenengan ya, mungkin dari dinas sendiri membedakan kayak antara guru TK sama guru PAUD itu mungkin karena istilahnya mungkin bisa kualitas mungkin dari pendidikan gurunya, atau mungkin dari istilahnya kualitas dari gurunya itu, atau gimana? Kalau kaitannya formal dan formal bukan karena dinas pendidikan, Pak. Itu masuknya dalam undang-undang. Oh gitu, Nggih. Undang-undang guru dan dosen, Pak. Oh. Jadi kita kalahnya di situ. Makanya kemarin kebetulan pada saat yang Musrenbang Kabupaten. Kebetulan kan saya delegasi kecamatan. Kebetulan di situ juga ada Bunda PAUD kecamatan. Bunda PAUD Kabupaten. Saya sampaikan sekalian. Kenapa kita dibedakan? Kita payungnya sama. Katanya regulasi. Kalau regulasi seperti itu susah. Tapi kalau masing-masing kabupaten bisa mengusulkan seperti yang jenengan sampaikan, mungkin regulasi bisa dirubah. Makanya ini teman-teman yang dari Himbaudi juga sedang berjuang bagaimana biar kita bisa merasakan, menikmati seperti kalau TK kita sebut senior kita, kakak kita gitu. Ya, ini memang perlu istilahnya kita duduk bersama dari semua stakeholder yang ada untuk mencari solusi, karena memang ini boleh dibilang sudah lama tapi baru juga kaitannya dengan mungkin dengan PAUD dan lain sebagainya, karena mungkin kalau sekarang mungkin sudah untuk tenaga dari, kalau dulu kan seadanya. Kalau tenaga insya Allah sudah memenuhi. Ya memang ada beberapa yang belum SLTA, tapi gini Pak, di Himpaudi itu ada yang namanya diklat, diklat dasar, diklat belajenjang, diklat lanjut. Nah itu ilmunya hampir sama atau mungkin bahkan sama dengan mengenyam pendidikan S1. Kayak dulu akta gitu ya, akta 1, akta 2, tapi di sini ada jenjang pemula, jenjang diklat dasar, diklat lanjut, berjenjang dan lanjut. Nah ini memang itu bentuk biar kita kualitasnya biar ada standar, ada standar sekali. Ada standarisasi. Nah ini memang problem kita, dan ini nyun sewu karena ini menyangkut daripada tenaga, karena saya ngelihat di desa itu rata-rata PAUD TK itu kan kepunyaan desa nih rata-rata. Ada untuk Kecamatan Sambung, ada yang punya pemerintah daerah nggak? Ada nggak? Pemerintah daerah. Oh, yang TK PAUD yang kepunyaan bukan dari desa. Rata-rata dari desa, Pak. Rata-rata dari desa semua rata-rata dari desa. Artinya ini menjadi kewenangan desa. Betul. Bagaimana untuk pengelolaan pendidikan anak usia dini ini gitu nih. Dan alhamdulillah pemerintah desa juga memperhatikan kita. Alhamdulillah itu karena ada anggaran sendiri untuk pendidikan. Oh gitu nih. Nah, sekarang kalau kaitannya itu, kalau saya ngelihat semangat ya, kayak tadi kegiatan di Gebiar PAUD itu, saya melihat pendidik ya, bunda-bunda PAUD dan bunda TK ini sangat-sangat luar biasa gini. Artinya semangatnya mereka gitu. Nah, ini kalau boleh tahu ya, ini mesti sedikit membuka atau istilahnya ini dapurnya dari para pendidik sendiri. Perhatian pemerintah atau mungkin pemerintah desa, pemerintah kabupaten yang kaitannya dengan pendanaan PAUD sendiri. Itu seperti apa untuk bisa PAUD itu bisa berjalan, itu pendanaannya dari mana saja? Alhamdulillah kita
dari PAUD, BTK maupun kelompok bermain maupun SPS setiap tahun ada yang namanya BOP, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD. Cairnya setiap 6 bulan sekali, bertahap. Dalam satu tahun 2 tahap. Per anak 620.000 itu untuk operasional. Nah, kita merasa terbantu dengan adanya itu. Terus untuk kesejahteraan gurunya, alhamdulillah tahun ini Pak, tahun ini saya itu ngajar dari 2011, baru tahun ini mendapatkan keserah dari kabupaten. Itu juga karena mungkin Bunda PAUD kabupatennya basicnya dari PAUD juga. Dari PAUD juga. Nah, gitu, kami berharap jumlahnya atau nominalnya bertambah. Karena memang saya kemarin waktu ini pertemuan dengan teman-teman dari IGTKI juga menyampaikan bahwa keluhan untuk ini kaitannya dengan kebijakan untuk pemberian honor, yang katanya itu kalau sudah dapat dari kabupaten itu untuk istilahnya dari desa kalau dari kabupaten keserah dari APBD. Kabupaten itu untuk desa sudah tidak diperbolehkan. Betul Pak, maaf gitu. Maaf kemarin pada saat pengukuhan Bunda PAUD di Gedung Larasati, kebetulan saya sendiri hadir. Memang itu simpang siur seperti itu, tapi ditegaskan begini Pak, selama jumlahnya tidak melebihi dari UMR diperkenankan, seperti itu. Artinya karena kemarin itu kan sempat ini menjadi keluhan. Ya memang harus Pak, betul. Dan dari desa pun juga setengahnya ada suatu ketakutan kalau memang ada aturan yang tidak membolehkan adanya double anggaran dari kesra dengan honor dari desa ini. Ya artinya kalau sekarang ada seperti itu ya alhamdulillah, artinya sudah bisa dialokasikan seperti itu, sehingga nanti ke depan kesejahteraan daripada guru-guru atau pendidik bunda-bunda PAUD ini bisa lebih baik, karena memang saya melihat ini benar-benar pejuang, benar. Jadi Bu Guru bunda-bunda PAUD ini benar-benar pejuang, walaupun dengan keterbatasan seperti itu, tapi semangat untuk mendidiknya luar biasa. Karena gini loh Pak, kita itu berhadapan dengan anak itu ada senang sekali, ada rasa bangga dipanggil bunda, itu ada kebanggaan tersendiri. Kita bisa membersamai mereka melewati masa-masa keemasan mereka. Kita sudah merasa luar biasa. Insya Allah kita ikhlas. Amin. Itu jadi saya baru tahu. Jadi memang nilai itu tidak terukur tidak terukur dengan uang. Jadi sekali. Kebanggaan, kepuasan Jadi seorang bunda PAUD ini memang perlu diacungin jempol dan dihargai benar-benar sebagai pejuang pendidikan di Indonesia, khususnya di desa ini memang seperti itu. Nah, sehingga tidak lagi misalkan ada bunda PAUD yang istilahnya dia berhenti di tengah jalan karena mungkin ada alasan-alasan lain, yang khususnya alasan keuangan gitu. Saya pikir nggak ada kasus seperti itu yang berhenti karena ada juga sih Pak, karena kan memang kesejahteraan kesejahteraan kalau dilihat dari dulu sudah ada peningkatan, tapi dengan segitu bukannya kita tidak mensyukuri, tapi kan setidaknya sama dengan senior kita lah katakan. Ya itu ini yang penting segitu, dan itu saya terus terang baru mendapatkan informasi atau jawaban yang kaitannya dengan double-nya anggaran ini baru kali ini Bunda. Jadi karena memang saya kemarin masih belum punya jawaban bahwa double anggaran itu menjadi ganjalan tapi sekarang sudah, ini berarti bisa dijadikan bahan atau referensi untuk bisa memberikan bantuan itu, karena memang seperti itulah, karena memang mendidik anak-anak usia dini ini kalau menurut saya jauh lebih susah
ya daripada mendidik anak SMP sama SMA gitu. Mungkin punya kelebihan kekurangan masing-masing gitulah Ji. Nah sekarang ini kaitannya ini Bunda, mungkin dari kabupaten atau apa sudah ada pemikiran ataupun kasak kusuk yang kaitannya dengan undang-undang yang ada kan tahun 2023 kan sudah tidak diperkenankan adanya tenaga honorer. Nah itu Pak yang jadi kita masih belum tahu gimana nanti kelanjutannya kita ini. Dari Mbak Udi nggak ada belum bahas itu. Belum. Karena memang itu perlu ada suatu pembahasan karena memang di saat undang-undang itu harus dilaksanakan di tahun 2023 artinya sudah tidak boleh lagi ada suatu anggaran yang keluar dari pos itu kan gitu. Nah ini mungkin ini perlu ada suatu solusi yang terbaik mungkin dari Dinas Pendidikan. Ini bagaimana solusi untuk tenaga pendidik PAUD dan ini TK PAUD ini perlu ada suatu perhatian khusus untuk itu. Karena nanti di saat Januari 2023 sudah tidak boleh, Kesra itu sudah tidak boleh ada. Terus gitu. Nasib kita gimana Pak? Ya, itu ya mudah-mudahan ada kebijakan lain dalam waktu dekat mungkin semua tenaga itu bisa diproses ke P3K-nya mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan ya siapa tahu ya doa ibu-ibu yang luar biasa ini. Amin. Jadi, semoga saja. Ya, amin karena memang doa-doa ibu-ibu yang tulus ya, ibu-ibu yang tulus untuk mendidik anak-anak itu seperti itu. Ini sangat kita harapkan mungkin ini didengar oleh stakeholder yang ada bisa menjadi bahan lah untuk membuat suatu kebijakan baru dari kebijakan yang akan diterapkan itu tadi. Mungkin yang mungkin terakhir mungkin ada pesan, saran, himbauan baik itu kepada masyarakat ataupun kepada mungkin pemerintah desa, masukan ataupun kepada pemerintah kabupaten mungkin Bunda. Kami akan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa yang sudah peduli memperhatikan kami. Kemudian kepada warga masyarakat, monggo putra-putrinya usia 2 sampai 6 tahun untuk diikutkan dalam program PAUD, pendidikan anak usia dini, baik yang di kelompok bermain, TK ataupun SPS. Insya Allah manfaatnya sangat luar biasa karena kita mempersiapkan putra-putri panjenengan untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut, mempersiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang lebih mandiri, lebih pandai lagi, lebih pintar lagi, lebih dewasa lagi. Mungkin belum untuk pemerintah ya mohon diperhatikan kedepannya nasib kita biar kita tidak masuk dalam pendidikan non formal lagi, biar kita bisa merasakan paling enggak sertifikasi lah Pak. Insya Allah teman-teman pun juga mungkin banyak yang belum S1 karena kan mereka mikir gini, mau S1 kalau nanti tidak kedepannya nggak jelas gitu ya. Kalau sudah ada regulasi, kelompok bermain SPS bisa masuk dalam pendidikan formal, kesejahteraannya bisa setara dengan TK. Insya Allah teman-teman pasti siap semua. Karena kan rata-rata pendidik kelompok bermain itu masih muda-muda semua. Jadi semangatnya masih luar biasa. Baik semangat belajarnya, semangat untuk mendidiknya itu sangat luar biasa. Oke, gitu Bunda. Terima kasih banyak Bunda telah memberikan masukan ke channel kami di Blank On 5115. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Bagi kita semua juga bagi bunda-bunda PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Gitu, Baik gitu pemirsa, kita sudah selesai bincang-bincang dengan Bunda Yuli. Sebagai kesimpulan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari desa membangun yang harus kita perhatikan. Tidak hanya dari sisi pendidikannya, sektor-sektor yang lain termasuk tenaga pendidik itu harus menjadi perhatian kita semua agar menghasilkan suatu pendidikan anak usia dini yang berkualitas,
untuk selanjutnya 15, 20, 25 tahun ke depan akan kita unduh hasilnya. Demikian pemirsa, sampai ketemu di kegiatan Blank On 5115 channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Thank you.